Halo teman-teman, hari ini saya akan presentasikan tentang strategi komunikasi yang efektif dan menyusun kesan yang menarik. Jadi beberapa anggota diberikan dan ada Ayu Mas juga Pandey. Oke, next day. Yang pertama saya akan berdasarkan tentang definisi dari strategi komunikasi. Strategi komunikasi adalah perencanaan dan manajemen yang efektif untuk menyampaikan informasi oleh komunikan dalam menerima apa yang disampaikan sehingga dapat berubah sikap atau perilaku seseorang. Next. Jadi apa itu komunikasi yang efektif? Komunikasi yang efektif adalah kemampuan untuk mencapai pesan dengan jelas dan dipahami oleh benar. Jadi hal ini melibatkan penyampaian tanpa ada kebingungan, menghindari kesalahpahaman, serta memastikan bahwa dapat diterima sesuai dengan yang dimaksudkan. Komunikasi yang efektif didefinisikan sebagai komunikasi antara dua orang atau lebih, di mana pesan yang dimaksud yang pertama dikodekan dengan benar, kedua dikirimkan melalui saluran yang sesuai, dan yang ketiga diterima seharusnya diterjemahkan dan oleh. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ayu Mas. Baik, terima kasih atas waktunya Satria. Berikut saya akan menjelaskan langkah-langkah agar komunikasi lebih efektif. Yang pertama yaitu persiapan yang baik. Persiapan yang baik, ketika kita hendak berkomunikasi dengan orang lain, hendaklah kita menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan apa yang ingin kita capai dari komunikasi yang akan dilakukan dan menggunakan cara-cara yang baik dan jelas dalam menyampaikan pesan. Intinya adalah kita harus keterampilan berkomunikasi yang baik, utamanya adalah keterampilan mendengar. Yang kedua yaitu ada mengenali lawan bicara. Sebelum kita berkomunikasi dengan orang lain, ada baiknya kita mengenal atau mengetahui siapa yang menjadi lawan bicara kita. Kemudian, kita harus memastikan bahwa lawan bicara telah siap untuk menerima pesan yang akan kita sampaikan. Yang ketiga ada melakukan kontak mata. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, maka ada baiknya kita melakukan kontak mata dengan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kita benar-benar menaruh perhatian dan mendengarkan apa yang sedang dibicarakan. Nah, yang keempat itu ada menggunakan bahasa yang mudah dipelajari. Ketika kita melakukan komunikasi dengan orang lain, maka hal yang penting harus kita lakukan adalah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Yang kelima ada langsung pada pokok persiapan. Langsung pada pokok persoalan. Saat kita komunikasi dengan orang lain, kita harus menghargai waktu yang dimiliki oleh orang yang menerima pesan tersebut. Keenam itu menunjukkan apa yang menjadi tujuan kita berkomunikasi. Saat kita berkomunikasi, alangkah baiknya kita menunjukkan apa yang menjadi tujuan kita berkomunikasi dengan orang lain. Next, please. Nah, di sini juga ada mengulang hal-hal yang dianggap penting. Saat kita berkomunikasi, maka hal-hal yang juga penting adalah dengan mengulangi hal-hal yang dianggap penting, namun tanpa adanya penambahan yang tidak perlu. Yang kedelapan, menggunakan saluran atau media komunikasi yang tepat. Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, maka kita harus memilih saluran atau media komunikasi yang sesuai. Nah, selanjutnya itu ada bahasa nonverbal.
Yang harus kita pahami adalah bahwa 95% komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain adalah komunikasi nonverbal, seperti gerakan mata, posisi, wajah, dan gerakan tangan. Next. Nah, kemudian di sini juga ada penunjuk naratif, yaitu saat berkomunikasi dengan orang lain, kita harus menghindari berbagai petunjuk naratif seperti atau diam saja dengan cukup lama selama percakapan. Nah, dan berikutnya ada memberikan kesempatan pada penerima pesan untuk berbicara. Saat kita berkomunikasi dengan orang lain, hendaknya kita memberikan peluang kepada penerima pesan untuk berbicara atau bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Selanjutnya, nah, di sini juga ada menciptakan atmosfer keterbukaan, yaitu agar tercipta hubungan yang efektif dengan orang lain atau penerima pesan, maka kita harus mampu menciptakan atmosfer keterbukaan. Caranya adalah dapat menghindari berbagai macam hal yang dapat mengganggu jalannya proses komunikasi. Nah, dan yang terakhir itu ada melakukan evaluasi. Setelah kita melakukan komunikasi dengan orang lain, maka kita dapat melakukan evaluasi apakah pesan telah diterima atau dipahami dengan baik oleh lawan bicara. Lanjut. Nah, kemudian yang ini Manfaat, akan dijelaskan oleh Pande. Terima kasih. manfaat dari strategi komunikasi efektif. Satu, pesan tersampaikan dengan baik. Dua, pesan diterima sesuai dengan yang kita maksud dan harapkan. Tiga, mengurangi terjadinya kesalahpahaman. Empat, konflik dan permasalahan dapat terselesaikan dengan cepat. Next. Yud. Lima, hubungan yang terjalin lebih erat. Lanjut. Kesimpulan dari belajar strategi komunikasi yang efektif adalah bahwa komunikasi yang baik tidak hanya sekedar menyampaikan pesan, tetapi juga memastikan pesan tersebut diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima. Dah. Oke, makasih Pande. Jadi itu adalah presentasi dari terima kasih atas pertanyaannya. Thank you. Terima kasih. Thank Terima you. kasih.